bersama dengan dua artis muda cantik, ada Tasya Kamila dan juga Prilly Latukonsina. Aku ada satu pertanyaan. Silakan Pak Bos. Saya sudah menginterview begitu banyak artis, saya sudah membela perkara begitu banyak artis. Hari ini saya agak sedikit terkejut. Ada tulisan seorang artis, ya. Judulnya Dari Kolombia Sampai PBB. Tapi yang menarik it's all about creating chance. Ya, menciptakan kesempatan. Saya agak sedikit terkejut dengan tulisan ini. Ternyata tulisan dia. Oke? Ini bertentangan dengan apa yang saya tahu. Waktu saya nonton film Founder, waktu bagaimana McDonald dibesarkan oleh seseorang salesman yang berhasil men-take over itu McDonald dari dua pendirinya, sesudah dia kaya raya di Beverly Hills, dia mengatakan, jangan pernah lepaskan kesempatan. Ah, itu yang saya tahu selama ini begitu. Tapi di dalam tulisan kamu itu malah terbalik. Kesempatan itu dijemput, bukan ditunggu, tapi ciptakan. Jangan seperti mengharapkan durian runtuh. Can you tell me why you berbeda dengan yang umum ini? Iya. Dikejar kesempatan itu, diciptakan. Dikejar dan diciptakan. What does it mean? Menurut aku kadang-kadang banyak orang bilang menunggu-nunggu kesempatan-kesempatannya belum ada. Selalu menunggu tapi tidak ada actionnya gitu kan. Kita create aja sendiri chance, kita sendiri yang bikin momentum kita. Karena banyak orang bilang kita menunggu keberuntungan gitu. Cuman dalam hidup ini memang yang satu effort, yang nomor dua talent, yang ketiga memang keberuntungan. Tapi yang bisa kita kontrol kan adalah effort dan mungkin talent kita. Artinya, yang bisa kita asah. Jadi dari kedua itu kita buat chance sendiri untuk mengejar kesempatan. Keren banget. Nah balik lagi nih, kalian berdua ini adalah public figure yang masih muda, terkenal sekali, followersnya pasti banyak di sosial media. Masih ada pertanyaan. Oh masih ada pertanyaan, oke. Jangan dulu. Oke, enggak apa. Iya dong, oke silakan, enggak apa-apa. Apa? Katanya lu pernah hamil ya? Astagfirullahaladzim. Aku baru mau ngomong ke sana, cuman ngomongnya halus. Kalau Pak Bos kan langsung katanya lu hamil ya. Gitu. Benar gak sih? Siapa yang itu benar gak sih? Dan siapa laki-laki beruntung itu menghamilkan Ya Allah kamu? Tuhan, ya enggak lah, enggak mungkin. Aku belum menikah, enggak mungkin hamil juga. Tidak perlu nikah untuk hamil. Kalau di Islam perlu menikah dulu. Oke, iya harus menikah dulu dong. Tapi kenyataannya kan ada juga, makanya yuk hamil bulan berapa tahun Aduh, berapa? amin nauzubillah min zalik. Alhamdulillah aku bukan perempuan yang seperti itu. Aku tetap dididik dalam norma-norma agama Kok ada dan gosip begitu, kenapa? budaya timur, di mana kita harus menikah dulu baru kita bisa punya anak. Nah iya, boleh dong diceritain ke kita kenapa bisa ada gosip seperti itu. Terus kalau memang enggak harus diklarifikasi biar netizen semua tahu ini enggak benar. Namanya juga sosial media, udah bisa dipakai sama siapapun. Jadi apapun yang aku lakukan emang nggak tahu kenapa sekarang ini lagi jadi tagline artikel aja. Instastory apa tiba-tiba ada artikelnya. Ngapain ada artikelnya. Aku juga bingung sebenarnya itu juga beritanya kurang begitu penting menurut aku. Sayang sih media malah memberitakannya hal-hal yang nggak perlu orang baca tapi malah berita-berita positif malah nggak diberitain. Cuma ya mungkin orang memang lebih suka bad news kan daripada good news. Hamil nggak mungkin, itu memang karena baju aku mungkin, jadi kelihatannya kayak ngembung perutnya. Ini sekarang kan nggak ngembung tuh, rata. Kan zaman sekarang lagi musim dia oversize gitu kan terus bajunya. Juga yang dimasalahin sebenarnya cara jalan aku. Nah itu tuh sebenarnya aku habis mendaki tebing di Nusa Penida. Dan aku tuh nggak tahu kalau harus menuju pantainya harus sesusah itu. Jadi aku tetap pakai sendal aku yang 5 cm. Terus harus mendaki tebing dan turun tebing. Jadi di Broken Billabong bukan? Bukan, di aduh aku lupa pantai namanya apa. Tapi itu kaki aku benar-benar sakit banget. Jadi jalan aku tuh benar-benar kayak aduh. Karena kesakitan Karena kesakitan kan. Tapi kan tuh emang julid ya. Emang julid. Terus ada yang ngerekamin, ya mau nggak mau aku harus tetap senyum kan. Aku harus tetap dada-dada ke kamera dia. Tapi malah tiba-tiba dibilang kayak gitu. Sebenarnya aku nggak kecewa sama netizennya. Karena kalau nggak ada pemberitaan seperti itu juga netizen tidak akan terpancing untuk mengomentari. Yang aku kecewa itu sama medianya. Tapi mungkin sebagai netizen, kalau tadi ngomongin netizen tuh julid ya, mungkin jadi netizen harus ikut cerdas juga kali ya. Harus cari tahu apakah itu beritanya betul atau enggak. Kadang-kadang netizen nggak pakai di filter dulu langsung tiba-tiba main komentar aja. Kadang-kadang komentarnya bikin kita sebel gitu. Ngomongnya bukan sama manusia kali ya, ngomongnya sama layar doang. Padahal kan yang dikomentarin itu yang di balik layar itu kan juga manusia gitu. Mana rasa kemanusiaannya, rasa empatinya gitu loh. Masa nggak ada sih? Dan aku tuh paling sebel kalau ada kata-kata gini.
lo tuh public figure, terima aja kalau dibully. Itu menurut aku orang yang berpikiran seperti itu adalah orang yang nggak pernah berpikir panjang. Kita tetap manusia, cuma hanya berprofesi sebagai public figure. Kita juga punya perasaan, kita juga punya kehidupan, dan sebenarnya apa yang dilihat di depan kamera tuh belum tentu sama kayak di belakang kamera gitu. Sebenarnya kalian semua tuh nggak ada yang tahu kisah-kisah kita kayak apa. Kalian kan cuma lihat dari caption Instagram, judul artikel. You don't know anything about us. Iya, gitu. ada nggak sih yang pengen kamu sampaikan khusus buat para netizen-netizen yang suka berkomentar negatif? Kalau aku yang pastinya, yuk sekolah setinggi-tingginya, karena aku yakin orang yang berpendidikan tidak akan mau mengomentari negatif ke orang lain karena dia akan sibuk untuk melakukan hal positif untuk dirinya sendiri gitu. Kenapa sih kita nggak saling menebarkan energi yang positif aja, jadi biar happy semuanya gitu Mau kan? nanya sama Bang Hotman, kalau misalnya ada orang yang ngatain kita, ih gendut banget sih lo, itu bisa kena pasal perbuatan tidak menyenangkan gak sih? Serius loh, ini aku nanya loh. Curhat. Ya, kalau itu sudah mencemarkan nama baik, itu bisa, kalau dengan medsos bisa kena undang-undang ITE itu 7 tahun. Tapi tergantung bahasanya. Tapi jangan lupa ya, semakin kamu laporkan dia ke polisi, semakin tercemar nama kamu. Jadi mendingan gak usah ya? Mendingan gak usah, itu Diam-diam akan aja. berlalu dengan sendirinya. Betul. Kemarin ada Anda berinisial S, itu seorang artis yang top itu, layar lebar. Tiba-tiba telepon saya, ya. Dulu dia hampir gak jadi nikah sama salah seorang pimpinan partai, Anda pasti tahu. S. Kok aku nggak tahu ya? S dan A. Ya. Artis top S dan A. Namanya kan S, ya. Tiba-tiba, "Bang, kenapa? Masa di semua netizen bilang saya nggak bisa hamil, mandul," katanya. Nah itu dia, marah banget dia. Mau dituntut? Mau dituntut, laporin dulu Bang, saya bilang, justru kalau kau laporin, semakin orang sebagian akan percaya karena menjadi pro dan kontra. Jadi kalau ada pencemaran nama begitu, diamkan aja. Sabar Ya aja. sabar aja. Atau saya bilang, mau nggak lo hamil aja kau langsung tunjukkan. Bahkan saya bilang, do you need help gitu loh. Waduh. Oke. Kita bahas yang lain aja.